Ajit Pratama though. I mean, oh goodness me, he had a big slide through there. I think Uriarte. It's gonna be a tight race, but I hope Feda for sure. Well, I think it's going to be nice between Brian and Veda, so we will see. How was free practice for you? Yeah, I'm very happy. Kabar ini datang bak angin segar di tengah dahaga prestasi balap Indonesia. Dengan media-media kredibel di Italia, terutama Sky Sport Italia, yang pertama kali melempar bom berita. Veda Ega Pratama hampir pasti akan mengisi satu kursi di grid Moto3 2026 bersama Honda Tim Asia. Tim yang selama ini menjadi jembatan krusial bagi talenta-talenta Asia untuk menembus kejuaraan dunia. Veda dikabarkan akan menggantikan Tayo Furusato yang akan naik kelas ke Moto2, sebuah pergerakan alami dalam skema pembinaan yang solid, dan ini bukan sembarang kursi. Ini adalah bukti nyata dari konsistensi dan kegigihan luar biasa yang ditunjukkan pembalap muda kita ini, terutama di ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup atau RBRC 2025, yang notabene adalah salah satu kawah candra di muka paling brutal di dunia balap, di mana dia berhasil mengukir sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang menjadi runner-up di kejuaraan tersebut, mencatatkan total 3 kemenangan, 2 podium kedua, dan 1 podium ketiga dari 14 balapan, termasuk sapu bersih kemenangan ganda di sirkuit ikonik Mugello yang membuat bendera merah putih berkibar 2 kali dalam satu weekend. Sebuah momen dramatis yang membuat merinding mengingat betapa sulitnya meraih kemenangan di kancah Eropa. Konteks dari keberhasilan ini menjadi sangat penting karena Veda yang baru lahir pada 23 November 2008 seharusnya belum memenuhi batas usia minimum 18 tahun untuk Moto3 2026. Tetapi regulasi FIM secara khusus memberikan golden ticket atau izin khusus bagi pembalap yang berhasil finish di posisi 3 besar klasemen akhir RBRC atau FIM Junior GP. Dan pencapaian Veda sebagai runner-up RBRC 2025 secara otomatis memberinya izin untuk debut meskipun usianya baru 17 tahun saat musim 2026 dimulai. Mengulang skema yang sama seperti yang dialami bintang-bintang muda lainnya di masa lalu. Detail ini menambah bumbu heroik dalam kisahnya, menunjukkan bahwa ia tidak hanya cepat tetapi juga mampu memanfaatkan setiap peluang yang ada dalam sistem balap profesional. Dan Honda Tim Asia yang memang dikenal sebagai tim yang berfokus pada pengembangan talenta Asia, melihat Veda sebagai investasi masa depan yang sangat cerah, menjadikannya penerus alami setelah langkah yang sebelumnya telah diukir oleh pembalap Indonesia lainnya, seperti Mario Suryo Aji yang kini berkompetisi di Moto2, yang berarti Indonesia berpotensi memiliki 2 pembalap full season di kejuaraan dunia balap motor pada 2026, sebuah double trouble yang siap membuat bangga, dan kita tidak boleh lupa bahwa ayah Veda, Sudarmono, adalah mantan pembalap nasional yang menjadi mentor pertamanya, menanamkan darah balap dan mental juara sejak Veda kecil beraksi di Mini GP. Sebuah anekdot harukan yang memperkuat narasi bahwa kesuksesan Veda adalah buah dari kerja keras, disiplin, dan dukungan keluarga yang tak tergoyahkan. Jalur karir Veda Ega Pratama sebelum kabar Moto3 2026 ini sudah dipenuhi dengan sorotan drama dan prestasi gemilang yang menggarisbawahi tekadnya yang tak tergoyahkan. Jauh sebelum mencuri perhatian di Eropa, Veda adalah raja di kancah Asia, terutama ketika ia dinobatkan sebagai juara Asia Talent Cup atau ATC 2023. Sebuah gelar yang ia raih dengan dominasi yang luar biasa. Sebuah pencapaian yang menggarisbawahi perbedaan levelnya dengan para pesaing di benua yang sama. Konteks dari ATC ini adalah bahwa ia merupakan program seleksi bakat yang sangat ketat, menjadikannya panggung pembuktian sebelum menapak ke Red Bull Rookies Cup dan Junior GP yang berbasis di Eropa, di mana adaptasi menjadi tantangan tersendiri. Mengingat Veda harus berpindah dari motor Honda NSF 250R ke KTM RC 250 GP yang digunakan di RBRC, serta motor yang berbeda di Junior GP. Belum lagi harus berhadapan dengan sirkuit-sirkuit Eropa yang asing dan kondisi cuaca yang seringkali tidak menentu. Sebuah shock culture yang mampu menggoyahkan mental pembalap manapun. Namun Veda, dengan mentalitasnya yang rendah hati namun gigih, berhasil mengatasinya. Bahkan, ia sempat mengaku bahwa tahun pertamanya di Junior GP 2025 lebih banyak digunakan untuk proses adaptasi. Menariknya, salah satu momen paling ikonik yang menunjukkan kepercayaan dirinya adalah selebrasi pacu jalur yang ia lakukan setelah kemenangannya di Sachsenring. Sebuah sentuhan unik yang memadukan kebanggaan budaya Indonesia, mengambil inspirasi dari lomba perahu tradisional di Riau dengan kegembiraan di panggung dunia. Ini bukan hanya sekedar selebrasi.
Ini adalah pernyataan identitas bahwa ia membawa nama Indonesia, bukan hanya dirinya sendiri. Kabar naiknya Veda ini juga terjalin mulus dengan berita tren terkini, yaitu potensi Indonesia memiliki 2 wakil di kejuaraan dunia, menyusul Mario Suryo Aji yang sudah lebih dulu menapaki Moto2. Dan hal ini memicu kembali perbincangan tentang bagaimana sistem pembinaan balap di Indonesia, khususnya melalui PT Astra Honda Motor atau AHM, telah menunjukkan keberhasilan dalam menyiapkan talenta muda untuk bersaing di level tertinggi. Sebuah narasi yang sangat positif di tengah dominasi pembalap Eropa dan Jepang di balap Grand Prix. Dan tentunya, ini juga menjadi kabar baik bagi penggemar yang selama ini merindukan pembalap merah putih di kelas yang lebih tinggi setelah kiprah legendaris seperti Doni Tata Pradita atau bahkan para pendahulunya di era balap motor yang lebih lawas. Perjalanannya dari berlatih di parkiran pasar hingga kini menjadi headline media Italia adalah sebuah dongeng modern yang penuh inspirasi, menunjukkan bahwa mimpi besar bisa diwujudkan dengan kerja keras dan mental baja, bahkan di tengah tantangan adaptasi yang luar biasa. Konfirmasi Veda Ega Pratama ke Moto3 2026 tidak hanya sekedar berita transfer pembalap, tetapi ini adalah sebuah loncatan harapan besar bagi seluruh fans balap Indonesia yang selama ini mendambakan seorang wakil di kelas utama MotoGP. Sebuah impian yang bahkan Veda sendiri akui sebagai cita-cita terbesarnya, menjadi pembalap Indonesia pertama yang menjadi juara dunia MotoGP. Sebuah ambisi yang ia pupuk dengan mengidolakan legenda balap Casey Stoner. Bergabung dengan Honda Tim Asia di Moto3 adalah batu loncatan yang sangat strategis. Tim ini memiliki rekam jejak yang solid dalam memoles talenta Asia, dan Veda akan mendapatkan dukungan teknis dan manajerial yang terstruktur. Sebuah lingkungan yang ideal untuk transisi dari balap junior ke kejuaraan dunia, di mana kompetisi tidak main-main. Setiap sepersekian detik sangat berarti, dan ini juga akan menjadikannya rival bagi mantan pesaingnya di RBRC dan ATC seperti bintang Malaysia Hakim Danish, yang juga dikabarkan akan naik ke Moto3, menciptakan kembali rivalitas Asia yang seru di panggung global. Sebuah twist yang tentunya akan menambah bumbu persaingan yang dramatis. Tantangan di Moto3 2026 akan jauh lebih berat daripada RBRC. Veda harus beradaptasi dengan tingkat persaingan yang lebih tinggi, tekanan publik dan media yang lebih besar, dan jadwal balapan yang padat melintasi berbagai benua. Semua ini menuntut tidak hanya kecepatan, tetapi juga kedewasaan mental dan fisik, sebuah proses pendewasaan yang harus ia jalani dengan cepat, mengingat usianya yang masih sangat muda. Kabar baik ini juga secara mulus terhubung dengan berita terbaru lainnya di dunia balap, yaitu pergeseran dominasi pembalap-pembalap muda dari sekolah balap Asia dan Spanyol, di mana talenta-talenta baru terus bermunculan dan siap menggantikan para senior. Dan Veda berada di garis depan gelombang baru ini, sebuah bukti bahwa program pembinaan bakat di Asia sudah berada di jalur yang benar. Dan ini semua tidak lepas dari dukungan penuh dari Astra Honda Motor AHM yang terus memantau dan memfasilitasi setiap langkah karir Veda, mulai dari balap nasional hingga ke kancah Eropa. Veda sendiri, meski kabar Moto3 sudah santer, tetap menunjukkan sikap profesional dengan menyatakan bahwa fokusnya saat ini adalah menyelesaikan Junior GP 2025 dengan hasil terbaik. Sebuah mentalitas yang matang dan sangat dibutuhkan oleh seorang atlet kelas dunia. Singkatnya, tahun 2026 akan menjadi babak penentuan, bukan hanya bagi Veda Ega Pratama, tetapi juga bagi seluruh bangsa Indonesia. Apakah kita mampu melahirkan seorang juara dunia Grand Prix? Dan dengan tiket emas Moto3 di tangan, Veda kini memegang kunci untuk mewujudkan mimpi tersebut, membawa harapan seluruh fans di tanah air dalam setiap putaran gasnya. Bersiaplah untuk menyaksikan aksi heroik Wonderkid Gunung Kidul di panggung dunia. Nah, sobat balap sekalian, inilah dia masa depan Veda Ega Pratama di Moto3 2026 yang hampir pasti bersama Honda Tim Asia berkat golden ticket dari Red Bull Rockies Cup. Ini adalah momen emas yang patut kita rayakan dan dukung bersama. Menurut Anda, seberapa jauh Veda akan melangkah di musim debutnya nanti? Apakah dia akan langsung mengejutkan dunia seperti rookie-rookie hebat lainnya? Tuliskan prediksi dan pesan semangat terbaik Anda untuk Veda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa, dukung terus talenta emas Indonesia ini dengan cara like video ini, bagikan ke semua teman penggemar balap, dan yang paling penting, subscribe ke channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan update eksklusif dan berita paling hot seputar karir Veda Ega Pratama dan selebritas olahraga lainnya. Sampai jumpa di update berikutnya, tetap semangat dan merah putih terus di dada.